rahmat-Nya selalu baru setiap waktu. Dan pagi hari ini mari kita mau berdoa bersama, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari semuanya kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bersyukur Engkau luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, di tengah keterbatasan kami, untuk kami datang kepadamu, namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau omnipresent, Engkau Allah yang selalu hadir di setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang selalu hadir di setiap waktu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami. Kami yakin percaya Engkau hadir Tuhan, memenuhi setiap kami, sehingga setiap kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami diberikan kelegaan daripada Engkau. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan saja yang kami tinggikan pagi hari. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yang kami sembah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom Bapak Gembala, Ibu Nona, Ibu Gembala, Bang Ando, Karita, Shalom pagi. Sehat semuanya. Pujiakan nama Tuhan ya. Kasih setia Tuhan luar biasa. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap waktu. Bahkan rahmat-Nya semakin bertambah dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau bersukacita bersama. Kita mau meninggikan Dia, kita mau bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Katakan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Lagu ini berkata bahwa untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Mari imani dengan lagu ini bahwa apapun yang terjadi, Dia tetap Allah yang baik. Kasih setianya tidak berkesudahan, saudara. Hari boleh berganti, bulan boleh berganti, tahun boleh berganti, namun kasih setia Tuhan itu tetap baru. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sukacita. Katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berikan sukacita buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih setianya selalu baru setiap waktu. Amin. Amin. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi apapun tantangannya, tetap katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Karena percaya bahwa rancangan anak-anak Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, saudara. Namun rancangan damai sejahtera, sukacita yang memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini sebelum kita lanjut, ada anak-anak yang ingin mungkin bernyanyi atau membaca firman Tuhan. Silakan. Om David kasih kesempatan. Abang Arete. Selamat pagi Om David dan semua. Hari ini aku akan membaca ayat Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terima kasih. Amin. Abang, tunggu dulu tanya. Nah, abang apa yang diinginkan nih? Kan tadi baca ayat firman Tuhan-nya. Apa yang abang inginkan? Aku supaya pintar. Wah, luar biasa. Jadilah sesuai dengan imanmu. Abang, sekolahnya gimana? Masih online atau Online? Masih online kembali ya? Oke. Masih. Amin. Percaya bahwa masa depan yang indah penuh harapan Tuhan sediakan bagimu. Ini anak Tuhan tuh jawabannya begini ya. Apa yang diinginkan? Bukan mainan. Oh, misalnya mainan ini bukan, saudara. Jadi pintar, luar biasa ya. Haleluya. Oke, ada lagi? Greg, ini kok berubah, Greg. Zoom-nya. Oke, Sofia. Salam Om David dan semua. Hari ini aku akan membacakan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Amin. Tuhan berkati Sofia, tetap pegang bahwa Tuhan adalah gembalamu ya. Ya, amin Om. Amin, luar biasa. Oke, ada lagi? Aku. Oke, wah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Luar biasa. Tetap takut akan Tuhan. Amin, anak-anak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, Kakak Mabel mau nyanyi? Oke, Kakak Mabel mau nyanyi. Ngomong dulu. Salam semuanya. Yang keras suaranya. Salam semuanya.
Hari ini Halo. aku akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya I've Got a Joy. I've got a The joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Terima kasih. Amen. Oke. Haleluya. Ada lagi yang mungkin ingin bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan? Ada saudara? Luar biasa. Biar anak-anak setiap bacaan firman Tuhan yang dibacakan, dihafalkan setiap minggu. Jadi Om David berharap bukan hanya dibacakan, yang terutama adalah dilakukan, diimani, dan percaya bahwa kalian sudah menerimanya. Amin. Kenapa Om David bilang begini? Karena Om David, Tuhan bilang, ya firman Tuhan itu harus kita bukan hanya baca, dengar, tapi kita lakukan. Dan seperti yang Om David juga alami, seperti yang saya alami, kita tahu ya hari-hari ini kasus COVID-19 semakin bertambah. Akhirnya makanya tadi saya tanya Arete, wah ternyata anak-anak kembali harus belajar online, ya, kembali belajar online. Dan itu pun juga terjadi di tempat saya bekerja di sekolah. Kalau di tempat saya bekerja, sebagian ada yang online, sebagian ada yang onsite. Dan ada pasti sebagai manusia ada ketakutan, ya ketakutan. Waduh, ini gimana nih kalau kena? Dan memang benar saudara, saya mengajar di kelas 2. Di kelas 2 itu ada 3 kelas. Dan sudah 2 guru yang harus kelasnya online karena gurunya terpapar COVID-19. Yaitu di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya. Saya cuma bilang, wah ini berarti saya single fighter nih. Saya cuma berdoa. Kalau saudara lihat background saya, itu pegangan saya adalah Mazmur 91, yaitu orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan saudara bisa baca nanti sendiri di Mazmur 91, itu luar biasa. Kita hanya melihatnya saja. Nah itu yang saya alami, ya ampun Tuhan. Dan benar saudara, kiri kanan saya itu semuanya pada tumbang. Tinggal saya saja sendiri. Terus istri saya, semuanya teman-teman bilang, kamu bilanglah ke bosnya ini, kamu udah WFH aja. Kalau itu dari Tuhan, berarti bosnya sendiri yang bilang, udah semuanya WFH. Saya belajar. Saya tetap berdiri teguh, tapi juga kita tetap jangan sembrono ya. Dalam arti kita nggak pakai masker, tetap prokes ketat. Jadi yang saya lakukan adalah tetap pakai double masker, tetap cuci tangan, tetap menjaga, dan yang terutama adalah tetap berdoa. Dan percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa berdiri tegak tidak terpapar COVID. Padahal rekan saya itu baru saja dapat booster seminggu kemudian dia kena. Dan itu yang saya alami bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ketika firman Tuhan kita baca, renungkan, dan kita lakukan,
itu pasti terjadi. Amin. Jadi pegang terus firman Tuhan itu menjadi kekuatan pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Lingkupiku. Lingkupiku dengan saya, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tidak takut, Tuhan. Katakan, jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allah kami, Tuhan. Kami akan tenang bersama-Mu. Kami tidak takut, karena Kau berserta hidup kami. Oh, haleluya. Imani lagu ini. Oh, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Oh, Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Dengan tangan-Nya, Dia akan melindungi setiap hidup kita dengan sempurna. Oh, Yesus, kami tidak takut, Tuhan, karena Kau beserta hidup kami. Haleluya. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, Tuhan,
karena Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Badai boleh bergelora Tuhan. Penyakit sampar boleh banyak di sekitar kami. Namun kami percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan kami. Kasih setiamu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kasih setiamu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi setiap hidup kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan. Teduhkan, tenangkan setiap hati kami pagi hari ini oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Kami yang kuat, kami yang lemah, kami akan dikuatkan. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan. Kami yang berbeban berat, kami akan diberikan kelegaan, diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulut. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Baik. Thank you, Greg. Baik. Shalom semua, shalom. Shalom semua yang sudah hadir, anak-anak yang sudah menjadi berkat, shalom. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Pagi hari ini saya akan sampaikan apa itu yang namanya iman dan keinginan. Iman dan keinginan. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita orang benar akan hidup oleh iman. Dan tidak terlepas kita banyak punya keinginan. Keinginan akhirnya keinginan itu terus berubah menjadi hawa nafsu. Ya, keinginan atau hawa nafsu kita. Dan mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25 ayat 29. Kita akan baca sampai ayat 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada satu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Di sini. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Esau habis berburu, dia udah capek, dia lelah. Lalu Esau berkata demikian. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Ini keinginan hati daripada Esau. Dia minta sesuatu daripada Yakub pada waktu dia memasak. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tanya Esau namanya Edom. Disebut Edom ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Esau ngomong, Yakub ngomong sama Esau, jual dulu dong. Ya, padaku hak kesulunganmu. Karena dibilang di sini Esau adalah anak yang sulung.
Ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Di sini kita lihat bahwa seolah-olah demi makanan semangkok kacang merah, dia berani mendahului Tuhan. Ya, sebentar lagi aku mau mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Dianggap remeh hak kesulungan. Ayat 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan atau memandang rendah atau meremehkan dalam terjemahan yang lain hak kesulungannya. Saudara, kita tahu kisahnya tentang Yakub dan Esau, bagaimana awal mulanya ya terjadi satu peristiwa di mana keinginan atau hawa nafsu daripada Esau menginginkan semangkuk kacang merah yang dimasak oleh Yakub pada waktu itu. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai yang ketiga. Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai yang ketiga. Tadi yang pertama, tadi kita sudah melihat, kita sudah membaca bagaimana sebuah keinginan yang didapat dari meremehkan hak kesulungan, menganggap enteng hak kesulungan yang seharusnya dimiliki oleh Esau, tetapi dia meremehkan sehingga dia hanya dapat semangkok kacang merah, bahkan dibubui dengan sumpah, sehingga Esau kehilangan hak kesulungannya. Sejak itu, dalam Yakobus 4, ayat 1 sampai 3 dibilang begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Yakobus mengingatkan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu atau keinginanmu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Makanya saya beri judul pagi ini adalah iman dan keinginan atau iman dan hawa nafsu. Ya, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu. Seperti Esau tadi, dia ingin sesuatu demi sesuatu. Makanya dia meremehkan hak kesulungan yang begitu mahal. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kalau bicara doa itu bicara iman. Ya, ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ya. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu atau keinginanmu. Ya. Sampai ayat yang ketiga. Jadi jelas di sini Yakobus mengingatkan, dari mana sih datangnya sengketa, pertengkaran? Bukankah datangnya dari hawa nafsu? Bukankah datangnya dari segala keinginan kita atau hawa nafsu kita? Akan apa yang kita inginkan tidak tercapai.
Nah, pagi hari ini, tema yang saya sampaikan tadi, yang saya katakan, iman dan keinginan atau iman dan hawa nafsu kita. Ya, jadi kita harus perhatikan hati-hati. Seringkali beda-beda tipis. Ya, hawa nafsu kita. Sedangkan hawa nafsu itu mempunyai arti. Hawa nafsu itu atau keinginan itu mempunyai arti. Artinya begini, desakan atau dorongan yang kuat dari dalam hati. Jadi segala keinginan atau hawa nafsu kita artinya bahwa ada desakan atau dorongan yang muncul atau keluar dari dalam hati kita. Itu hawa nafsu. Sedangkan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat. Itu iman. Tapi keinginan atau hawa nafsu kita seperti Esau, dia menginginkan semangkuk kacang merah. Sampai-sampai dia akhirnya bersumpah mengabaikan atau meremehkan hak kesulungan yang seharusnya dia peroleh. Tapi Yakub dia menjaga sikap hatinya. Dia tetap fokus sama Tuhan, dia punya iman. Bahwa sekalipun dia bukan anak sulung, dia percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Karena begini, saudara, setiap hawa nafsu itu cenderung hal-hal yang tidak baik akan muncul. Seperti contohnya emosi, marah, ya, hasrat untuk melakukan hal yang jahat, yang buruk, bahkan tadi dibilang Yakobus sampai membunuh, ya, iri hati, ya. Yakobus 2 tadi, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, berantem, ribut, dan kamu berkelahi bahkan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, hari-hari ini, hari yang harus kita bangun adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita membangun hanya hawa nafsu kita. Jangan kita membangun keinginan-keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Tentu yang dikatakan di sini hawa nafsu itu hal-hal yang buruk. Ya, keinginan-keinginan yang tidak memuliakan Tuhan. Yakobus sudah mengingatkan sini. Ya. Padahal iman kita itu sangat ditunggu oleh Tuhan. Sehingga kita terus bertumbuh dalam iman, hidup oleh iman, ya, berkarya dalam iman, ya, bersaksi tentang iman kita. Banyak orang ingin mendengar tentang iman saudara di masa-masa sekarang. Masa-masa yang sulit, semua dibatasi. Hanya orang-orang benar yang terus mempertahankan imannya, menguatkan imannya, terus bertumbuh dalam imannya, dan iman yang kita miliki itu akan timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, di dalam Roma pasal 12, saudara coba buka Roma 12, Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Satu ayat Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, ada yang namanya ukuran atau takaran iman. Iman itu ada takarannya, ada ukurannya. Iman kita masing-masing berbeda. Antara iman saya dengan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda, ada takarannya. Ya, Roma pasal 12 ayat yang ketiga mengatakan begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang
lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Jangan pikirin hal-hal yang lebih tinggi, yang wah-wah gitu ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Nah, ini penting. Ya, setiap keinginan kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, akan berubah menjadi hawa nafsu, dan hawa nafsu itu tadi sudah dijelaskan oleh Yakobus menimbulkan pertengkaran, pertikaian, iri hati, bahkan sampai membunuh. Ya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sudah disediakan atau diberikan oleh Tuhan ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita sudah mendapatkan kasih karunia itu. Kita sudah punya takaran imannya. Ya, oleh karena itu, mari bangun semua kekuatan iman kita, keyakinan iman kita kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, iman itu sudah ada persetujuan dari Tuhan. Iman yang kita miliki, takaran iman yang saudara miliki masing-masing, sudah ada approval-nya dari Tuhan. Sudah ada persetujuannya. Ya, karena apa? Karena kita tahunya dari mana? Dari firman Tuhan. Tapi jangan coba-coba kalau kita jarang atau tidak pernah baca firman. Ya, kita coba mengatakan bahwa kita orang beriman, tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca firman. Ya, karena firman dan iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jelas dikatakan di sini. Jadi takaran iman kita diberikan Tuhan. Karunia iman ada takarannya. Sedangkan keinginan itu bukan maunya Tuhan. Keinginan yang timbul dari hati kita itu bukan maunya Tuhan kalau kita tidak pernah menghadapkan keinginan kita kepada Tuhan. Hanya beda kalau orang yang mempunyai keinginan, tapi keinginan kita bawa ke Tuhan. Bukan kita kembangkan dalam hati kita sendiri sehingga berubah menjadi hawa nafsu kita. Akhirnya menimbulkan pertengkaran. Saudara lihat bagaimana hubungan Yakub dan Esau pada selanjutnya. Ya. Yakub dikuasai dengan ketakutan terhadap abangnya Esau. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan Yakub iman yang teguh, iman yang berani, iman yang sabar untuk menghadapi apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kedua kakak beradik ini. Lihat di sini. Iman dan keinginan itu sangat berbeda. Sedangkan orang yang beriman itu selalu belajar. Ingat, orang yang beriman itu selalu belajar mencukupkan dirinya dengan apa adanya. Tapi orang yang punya keinginan, dia ingin kaya, dia ingin berhasil, dia ingin sukses, ya, tidak akan pernah bisa mencukupkan dirinya dengan apa adanya. Hanya orang-orang yang beriman, dia akan mampu mencukupkan dirinya dengan apa adanya. Mana Tuhan sudah menyediakan, memberikan takaran imannya, sebesar itu yang dia terima. Dan dia percaya, dia yakini. Jadi, orang yang beriman itu terus dia belajar dari hari ke hari untuk mencukupkan dirinya dengan apa adanya. Sedangkan orang yang berkeinginan atau punya hawa nafsu yang tinggi, ya, dia hidup dengan berdasarkan apa yang dia mau, ya, bukan apa yang Tuhan mau. Orang yang berkeinginan, dia hidup bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang dia mau. Oleh karena itu, kalau saudara punya keinginan, bawa pada Tuhan, hadapkan kepada Tuhan. Mari kita belajar
Apa bedanya antara iman dan keinginan? Yakobus tadi sudah menjelaskan. Tadi kita lihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang, Yakobus 1, 14, 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, apabila keinginan itu telah dibuahi, akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Jadi itu bedanya. Ya, keinginan saja dapat, kalau kita hanya memiliki hawa nafsu, punya keinginan saja, hati-hati saudara. Ingin cepat menjadi orang kaya, ingin cepat menjadi orang yang sukses tanpa melalui proses, hati-hati. Ya, karena setiap proses yang benar harus melalui, atau keberhasilan yang sesungguhnya harus melalui proses yang benar. Karena lewat proses itu kita sedang mematikan semua keinginan daging kita, hawa nafsu kita, sehingga kita hadapkan ke Tuhan dan kita hidup dalam iman dan percaya bahwa keberhasilan itu datangnya dari Tuhan karena kita punya iman. Ya. Nah, karena keinginan, kalau keinginan saja, kalau hanya saudara hanya mau punya, aku iman nggak perlu, yang penting gue punya hawa nafsu, aku punya keinginan saja. Ya, seperti Esau tadi. Dia nggak perlu iman, dia lihat Yakub lagi masak sup kacang merah. Dia punya keinginan, hasrat, hawa nafsu yang tinggi karena dia udah capek, dia udah lelah, dia udah lapar, dia ingin makan. Dia hanya cuma punya keinginan saja. Hanya kalau saudara punya keinginan saja akan merusak yang pertama, dasar karakter kita yang baik akan rusak. Orang yang hanya punya keinginan atau hawa nafsu saja, hidup dengan hawa nafsu saja, dikendalikan dengan keinginan saja, dikendalikan oleh hawa nafsumu, maka karakter kita akan rusak. Amsal pasal 10 ayat 3 mengatakan demikian. Saya bacakan bagi saudara. Amsal 10 ayat 3. Amsal 10 ayat 3, saudara. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mengatakan demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ya, jadi saudara, keinginanmu akan ditolak. Tapi Tuhan itu tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Dia selalu memperhatikan orang benar. Oleh karena itu penting sekali kita hidup oleh iman. Karena orang benar itu akan hidup oleh iman. Ya. Jadi dasar orang yang punya keinginan yang tinggi akan dapat merusak karakter hidupnya. Ya, akan hidup dalam keegoisan, serakah, bahkan angkuh, sombong, merasa paling benar. Ya, dia merasa paling benar, orang yang hanya hidup dikendalikan oleh keinginan atau hawa nafsu. Amsal 21 ayat 26 mengatakan demikian. Amsal 21 ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Amsal 21 ayat 24 sampai 26. Orang yang kurang ajar dan sombong mencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan atau malas. Jadi Amsal menjelaskan di sini bahwa
Hanya orang-orang yang hidup dikendalikan dengan keinginannya atau hawa nafsunya, ya, tidak mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita dikendalikan hanya dengan keinginan, hati-hati saudara, karakter kita akan rusak. Ya, hidup kita selalu akan egois, serakah, sombong, angkuh. Nah, hari-hari ini saudara, keinginan itu boleh saja. Yang kita lakukan adalah mari kita hadapkan kepada Tuhan. Sehingga timbul iman. Seperti tadi ayat hafalan yang disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi iman kita harus iman yang benar-benar dihadapkan ke Tuhan. Dan kalau sudah dihadapkan ke Tuhan, hati kita akan bersukacita, kita akan bergembira karena Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keinginan hati kita, Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan mensuplai, Tuhan yang akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Tapi bawa dulu ke Tuhan. Jangan kita, keinginan kita atau hawa nafsu kita terjemahkan atau kita bawa sendiri dengan kekuatan kita, dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, dengan keegoisan kita. Ah, saya bisa, saya pasti berhasil. Bawa dulu ke Tuhan. Makanya saya sering kali mengajarkan kepada anak-anak pada masa kecil mereka, pada waktu mereka inginkan sesuatu. Ah, aku pengen beli HP atau beli sesuatu yang untuk mereka mendukung dalam sekolah mereka. Saya hanya bilang, saya sama mamanya bilang, doa dulu, tanya Tuhan dulu. Karena uang yang kami punya itu uangnya Tuhan, dari Tuhan. Tanya Tuhan dulu, sampai Tuhan approval, sampai Tuhan setujui. Dan kita ajarkan sampai ke anak cucu, apa-apa tanya Tuhan, bawa dalam doa, hadapkan semua keinginan kita kepada Tuhan. Makanya Mazmur 37 ayat 4 tadi dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Setelah kita bawa ke Tuhan, maka sudah di-ACC sama Tuhan, semuanya akan diberikan oleh Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kita inginkan. Betul nggak? Jadi ajarkan kepada anak-anak kita, jangan apa-apa minta langsung kita kasih. Hadapkan dulu ke Tuhan, bawa dalam doa, sampaikan kepada Tuhan, supaya tidak berubah menjadi hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu akan menimbulkan pertengkaran, perselisihan, iri hati, bahkan hal-hal yang buruk yang akan kita alami pada akhirnya. Sehingga pagi hari ini, saudara, iman dan keinginan kita harus sungguh-sungguh teliti. Jangan sampai kita salah mempergunakannya. Kita punya iman, tapi keinginan kita tidak pernah bawa ke Tuhan. Makanya saya ajarkan kepada anak-anak saya pada waktu mereka masih kecil. Pokoknya ya, apa-apa doa. Karena hanya doa itulah yang akan Tuhan jawab. Dan Tuhan akan memberkati papa mama kalian. Sehingga papa mama bisa membelikan sesuatu apa yang engkau inginkan. Jadi jangan sampai kita mengajarkan anak-anak tidak menghadapkan kepada Tuhan. Akhirnya ribut deh. Ya, anak-anak nggak dipenuhi keinginannya, ngambek, marah, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau sekolah, dan lain sebagainya. Hal yang buruk terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mengimpartasikan iman kepada mereka. Oleh karena itu pentingnya iman, ya, sehingga keinginan kita disempurnakan dengan cara kita beriman dan berdoa. Hadapkan ke Tuhan. Ya, apa-apa doa. Ya. Bagaimana cara mematahkan keinginan kita? Coba lihat. Amsal pasal 20 ayat 14. Tiba-tiba Tuhan ingatkan bagaimana cara memutuskan atau mematahkan semua keinginan kita. Pada waktu misalnya, saudara jalan-jalan ke mall,
bawa anak-anak kita, bawa keluarga, ya. Kemudian Amsal menuliskan begini, Amsal 20 ayat 14. Dibilang begini, tidak baik, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Oh, puji Tuhan. Nggak jadi, itu keinginan anak-anak kita, keinginan kita pun kita sudah patahkan, kita sudah kalahkan, kita sudah singkirkan, dan kita menang atas keinginan hawa nafsu kita. Ya, jadi jelas Amsal mengingatkan kita, jika kita tidak menghadapkan ke Tuhan, kita sama seperti Esau. Kita sama seperti Esau. Akan kehilangan hak kesulungan yang sesungguhnya. Akan kehilangan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, sehingga akibatnya apa yang dialami oleh Esau? Esau kehilangan hak kesulungannya yang pertama. Orang yang hanya hidup dengan hawa nafsu atau keinginannya saja, dikendalikan oleh keinginan atau hawa nafsunya saja, akan kehilangan hak kesulungan, ya, seperti Esau. Yang kedua, orang yang hidup dengan hanya dikendalikan oleh keinginannya seperti Esau, ya, hanya mengalami kepuasan sementara, dia kenyang dengan semangkok kacang merah. Dia puas dengan semangkok kacang merah, tetapi dia kehilangan berkat-berkat Tuhan. Dia kehilangan hak kesulungannya. Ya, jadi hanya sementara sifatnya. Ya, hanya sementara dia dapatkan semangkok kacang merah. Yang ketiga, orang yang dikuasai oleh keinginan menuju kebinasaan. Menuju kebinasaan. Jelas dikatakan Mazmur 112 ayat 10. Mari kita baca. Mazmur pasal 112 ayat yang ke-10. Mazmur 112 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Orang yang hanya dikuasai keinginan, selain kehilangan hak kesulungannya. Mazmur pasal 112 ayat yang ke-10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Tapi keinginan orang benar ketika dihadapkan ke Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita, karena sudah diawali dengan dihadapkan kepada Tuhan. Ini jelas, firman Tuhan sudah bilang, orang fasik, orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, akan dibunuh oleh keinginannya. Oke. Di orang beriman. Orang yang beriman, saudara, perhatikan. Saudara dan saya adalah orang yang beriman. Akan mengalami terobosan di segala penghalang, tembok-tembok penghalang. Kita bisa menerobos. Caranya bagaimana? Firman Tuhan jelas mengatakan, kita akan mengalami terobosan-terobosan baru di tengah-tengah masa pandemi ini. Yang pertama, karena selalu minta arahan Tuhan. Karena kita sudah bawa dalam doa. Dengan iman kita, ya, hidup kita akhirnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hawa nafsu kita. Yang kedua, doanya itu selalu dijawab. Ya, ada banyak doa yang Tuhan jawab. Ketika kami berdua, keluarga, kita bawa kepada Tuhan. Ingin sesuatu, Tuhan aku ingin rumah. Tuhan aku ingin mobil. Tuhan aku ingin sesuatu. Tuhan aku ingin anak-anakku berhasil. Bawa kepada Tuhan. Caranya gimana? Bawa dalam doa dengan iman yang sungguh-sungguh. Sehingga bisa menerobos semua kesulitan, kesukaran, ketidakmungkinan. Dibuatnya Tuhan menjadi mungkin. Jadi kita jangan hanya ingin, wah pengen deh. Pokoknya di sekolah yang mahal, supaya anak kita berhasil. Itu keinginan. Sudahkah kita bawa dalam doa, Tuhan, aku hadapkan semua masa depan anak-anakku di dalam Tuhan. Sehingga hanya Tuhan yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami banyak terobosan-terobosan dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak kita.
Tadi yang kedua, setelah kita minta arahan kepada Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Yang ketiga, bawa dalam doa. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama. Dan inilah keberanian percaya kita. Ya, karena apa? Kita mau hadapkan ke Tuhan, jadi kita berani. Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang benar, saudara dan saya adalah orang benar. Dan dikatakan di sini, dan inilah keberanian percaya kita, iman kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu atau mengingini sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Minta sesuatu yang menurut kehendak Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan bahwa kita telah memperolehnya segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi, dan jikalau kita tahu bahwa Allah, Tuhan mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, otomatis kita punya iman ya, bahwa kita telah memperoleh apa yang belum kita pernah lihat, apa yang belum kita alami, itu akan kita alami. Memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi jelas di sini bahwa terobosan-terobosan iman, selain kita mendapatkan arahan Tuhan, kemudian kita mampu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan, apapun yang kita minta. Haleluya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam ibadah Zoom di hari Minggu ini, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengarahkan kami, mengingatkan kami. Untuk kami hidup oleh iman, bukan hidup karena keinginan atau hawa nafsu kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam setiap iman kami. Dan kami tidak mau hidup dalam keinginan atau hawa nafsu kami sendiri. Tetapi ketika kami punya keinginan, kami hadapkan kepada Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengarahkan jalan-jalan hidup kami. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Karena kami punya iman, kami punya Tuhan, sehingga karakter kita, sifat kita, terus Tuhan jagai kita memiliki karakter yang baik seperti karakter Kristus. Kami mengucap syukur buat arahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk roh yang bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami percaya setiap doa yang kami minta, ketika kami landaskan kekuatan doa kami dengan iman yang teguh, kami percaya dengan keberanian bahwa Tuhan menjawab doa kami. Kami percaya ada terobosan baru yang terjadi. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Mengingatkan kami untuk tidak hidup dengan hawa nafsu kami. Untuk tidak hidup dengan keinginan-keinginan kami. Kami percaya iman kami ada takaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kami masing-masing. Besar, kecil, tua, muda, ada takaran iman yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dalam nama Yesus. Berkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Baik, pagi hari ini ada yang rindu untuk didoakan. Yang rindu sekali Tuhan, aku mau didoakan. Silakan disampaikan. Baik, anak-anak bagaimana? Ya, saya akan doakan bagi setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini, karena itu menjadi porsi di dalam doa-doa kami yang Tuhan sudah berikan. Baik, silakan. Sofia. Supaya kalau hilang kami bisa sekolah. Apa? Supaya kalau hilang kami bisa sekolah. Amin. Amin. Ya, bisa sekolah lagi.
kembali ke sekolahan lagi. Baik, kita berdoa supaya Tuhan turut bekerja untuk menyelesaikan dan memutuskan semua mata rantai dari virus. Dan kita semua harus tetap menjaga atau melakukan protokol kesehatan tentunya. Baik, ada lagi yang rindu untuk didoakan. Baik, terutama untuk anak-anak ya, mereka sekolah, mereka rindu bisa sekolah dengan baik kembali seperti semula, dan semua pandemi berhenti dan selesai. Kami percaya Tuhan turut bekerja. Baik, mari kita satu dalam doa, kita bersepakat dalam doa, kita percaya setiap doa, apa yang kita minta, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Kami hadapkan Bapa setiap permohonan doa yang dirindukan terjadi dalam kehidupan kami semua, khususnya untuk anak-anak yang sedang bersekolah, Tuhan. Kami berdoa biar kuasa-Mu bekerja, menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kekuatan, kemampuan, sekalipun tidak belajar di gedung sekolah, mereka tetap punya keintiman, persekutuan dengan Tuhan. Mereka tetap belajar di rumah, mereka tetap melakukan bagiannya masing-masing, karena mereka percaya bahwa Tuhan mendengar doa mereka, doa anak-anak ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar semua kembali seperti semula, sedia kala. Kami percaya rencana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kami percaya satu kali kelak semua mata rantai itu terputus, dan sehingga tidak ada lagi virus, bakteri apapun, varian apapun, jenis apapun di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia ini. Kami berdoa biar mereka yang sedang belajar, mereka sedang bertumbuh, mari Tuhan kawal mereka dalam perlindungan Tuhan, sehingga mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menuntun, mengarahkan pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa biar kuasa bekerja untuk Arete, untuk Sofia, untuk Jos, untuk Timothy, untuk Mabel, untuk Damian, untuk El. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja, sehingga mereka juga mengalami arahan Tuhan, pendidikan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, kasih Tuhan turun atas anak-anak generasi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Tambahkan iman mereka, karena mereka percaya bahwa hanya Yesus sebagai juru selamat mereka masing-masing, dan juga termasuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, sepakat berdoa untuk Ibu Vera. Kami percaya kuasa-Mu juga bekerja dalam hidupnya dari hari ke hari. Tuhan terus perbarui manusia batiniahnya, sehingga Bu Vera tetap bisa bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan, kami berdoa, pulihkan kembali seperti sedia kala semua kelemahan tubuhnya menjadi normal kembali, segala sakitnya yang di tulang-tulangnya kami usir keluar dalam nama Yesus. Dan kami minta kuasa kasih Allah bekerja secara dahsyat, menerobos semua kesakitannya, dan kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apa yang dialami oleh Ibu Vera. Dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, Ibu Vera sudah disembuhkan, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja, menyempurnakan, memulihkan, menyembuhkan semua tulang-tulang yang sakit. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Gula darahnya juga Tuhan pulihkan kembali menjadi gula darah yang normal, yang standar menurut kesehatan-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Vera, terima kasih Tuhan. Berkati setiap obat, makanan yang dikonsumsinya. Mari Tuhan campur tangan menjadi bagian kesembuhan dalam tubuh jasmaninya dalam nama Yesus. Terutama Tuhan tambahkan imannya, pengharapannya, sehingga Ibu Vera terus beriman, percaya, yakin bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan yang dimiliki oleh Ibu Vera tidak akan dikecewakan, tidak akan menjadi sia-sia. Ibu Vera akan terus semangat, tambahkan kesemangatan, kemampuannya, sehingga Ibu Vera tetap percaya dan bergantung
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segala usahanya, pekerjaannya, keluarganya, rumah tangganya, anak cucunya. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan. Tuhan, mari Tuhan juga ada di sana. Tuhan lihat mereka dengan sungguh-sungguh serius beribadah pada pagi hari ini, sehingga anak cucu mereka mendengar firman Tuhan, dan kami percaya iman mereka akan bertumbuh. Berkati Ibu Bapak Tambunan di masa-masa tuanya. Kami percaya kesehatan menjadi bagian dalam hidupnya, juga sukacita, damai sejahtera terus mengalir. Kami juga berdoa, berkati keluarga Bapak Ibu Sitorus ya Tuhan. Kami berkati mereka, bahkan anak-anak, kedua anak mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih Tuhan terus mengalir apa yang menjadi harapan mereka, yang menjadi iman mereka. Tuhan, Engkau dengar, Engkau jawab, berkati ya Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir dalam keluarga Bapak Ibu Sitorus dan Bapak Ibu Tambunan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ando. Kami berdoa dalam nama Yesus dan kedua putranya untuk Jos dan Timothy. Kami berdoa kuasa-Mu bekerja. Tuhan tambahkan imannya, kekuatannya. Biar apa yang menjadi kerinduannya, semuanya dihadapkan kepada Tuhan. Segala keinginannya dihadapkan kepada Tuhan. Di dalam doa. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja. Berkati sekali lagi Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga David Mega. Tuhan berkati mereka supaya mereka terus mengajarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan berkati keluarga ini, berkati pekerjaannya, rumah tangganya, apa yang menjadi bagian dalam hidupnya. Mari Tuhan juga berikan takaran iman yang bertumbuh senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Tati. Kau berkati Ibu Tati dalam kesendiriannya, tambahkan semangat imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus menjadi bagian dalam pertumbuhan iman daripada Ibu Tati, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Berkati pekerjaannya, berkati kehidupannya. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk keluarga Oma Eci, mari Allah Roh Kudus juga hampiri, sehingga Oma Eci juga mengalami kuasa, mujizat, dan kasih Tuhan. Di masa tuanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Tuhan dengar doanya, Tuhan tambahkan imannya, sehingga Oma Eci bisa hidup dalam iman yang sesungguhnya daripada Tuhan. Berkati kehidupannya, berikan kuasa-Mu bekerja, dan Roh Kudus mendampingi, memberikan kekuatan ekstra, kemampuan, penghiburan, damai sejahtera, dan sukacita untuk Oma Eci dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Henry dan Hana. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang tahu isi hati mereka. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar kami hadapkan kepadamu apa yang menjadi harapan doa dan yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan adalah ahli yang menyelesaikan semua masalah pergumulannya, persoalan apapun, sesulit apapun, itu hanya dikerjakan oleh Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya, kami punya iman, kami tidak hanya memiliki keinginan yang salah, tetapi kami memiliki iman yang benar, karena Tuhan ada di dalamnya. Oleh karena itu, kami hadapkan semua pergumulan dari keluarga Henry dan Hana L. Di dalam nama Yesus Tuhan, percayakan di dalam kuasa-Mu yang bekerja begitu dahsyat dan ajaib. Berkati mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi harapan dan doanya Tuhan, dengar Tuhan jawab. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjawab, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa. Hamba berdoa juga untuk keluarga hamba-Mu. Kami yang di rumah, kami berdoa Tuhan, biar kami semua keluarga di rumah, hamba-Mu ini mengalami juga banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat, banyak anugerah yang Tuhan percayakan, sehingga kami boleh hidup diberkati dan menjadi berkat. Apa yang menjadi harapan dan doa kami, Tuhan dengar dan kami hadapkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Khususnya setiap doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami tahu Tuhan,
Kami percaya semua keinginan kami sudah hadapkan kepada Tuhan, maka itu akan berubah menjadi iman kami kepadamu. Dan kami percaya apa yang diinginkan hati kami, Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat. Dalam nama Yesus, sempurnakanlah doa kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mengubah menjadi endemi. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala mata rantai virus bakteri corona kami putuskan di dalam nama Yesus. Biar itu menjadi bagian-Mu, dan bagian kami terus menjaga kesehatan kami, menjaga protokol kesehatan kami, sehingga kami tetap mengikuti aturan mainnya, bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Berkati bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri kabinet kerja, Kau berkati semua, para medis semua Tuhan berkati, sehingga mereka bekerja di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Indonesia dalam rancangan-Mu yang indah, yang ajaib, dan Tuhan, kami percaya hidup kami orang benar akan terus berdoa dan memuliakan Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi ini, dan sempurnakanlah doa-doa kami. Kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri dan terima anugerah berkat Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada di sekitar kita, ada di dalam hati kita, ada dalam rumah tangga kita, untuk kita siap menerima janji berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan dan memberikan kasih karunia kepadamu, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan memenuhi setiap lumbung-lumbung, bakul-bakulmu, semua pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kami percaya tidak ada langit yang tertutup. Langit terbuka mencurahkan segala berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Mulai hari ini sampai selama-lama. Di dalam nama Yesus, kami percaya dengan iman yang teguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima seluruh berkat minggu pagi ini. Haleluya. Semua yang terima katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Hari Minggu.